Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tunggu dulu. Oke, saya jeda dulu sedikit. Pak, saya lupa kalau mau dijawab. Kita matakan dulu. Kasih mati dulu rekamannya kalau mau ulang. Atau lanjut saja nanti dipotong. Oke. Ya nanti diedit. Oke. Saya mulai nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu CGP hebat. Pagi Bu. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah semua nampaknya sehat dan bahagia. Senang rasanya bisa melihat wajah Bapak Ibu kembali di Lokakarya kedua. Izin Bapak Ibu, apakah salin dia saya sudah tampil di layar? Sudah Bu. Sudah Bu. Ya, perkenalkan saya Nurdiana Kamil akan memfasilitasi Lokakarya kedua. Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan Lokakarya 2 yang berjudul Visi untuk Perubahan Lingkungan Belajar, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu yang bersedia memimpin doa. Siap Bu. Ya, Nanti silakan Bu Dwi. Ya. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih Bu Dwi telah memimpin doa untuk kelancaran kegiatan kita kali ini. Sebelumnya kita lakukan ice breaking dulu Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita lakukan mindfulness terlebih dahulu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu CGP di akhir Lokakarya kedua ini bertujuan Bapak Ibu dapat menunjukkan kemampuan dalam memandu pembuatan keyakinan kelas. Tunggu sebentar, terjadi kesalahan slide. Oke. Ya, Bapak Ibu, untuk mencapai tujuan belajar dan membuat situasi belajar yang nyaman, mari kita tinjau kembali kesepakatan belajar yang sudah kita rumuskan dari Lokakarya sebelumnya. Mengaktifkan kamera, mengontrol mikrofon, raise hand jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin berpendapat, hadirkan hati untuk saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan. Apakah ada ide atau saran dari Bapak Ibu yang bisa kita masukkan sebagai kesepakatan belajar kita pada Lokakarya kali ini? Cukup Bu. Sudah cukup Bu, cukup. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk sesi review ini saya akan menyajikan beberapa pertanyaan mengenai materi modul 1.4, terutama pada bagian keyakinan kelas. Kuis ini tidak ada penilaian apapun, ini hanya membantu kita semua untuk mengulas kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, saya mulai. Oke, di layar sudah tampil pertanyaan. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul atau salah Bapak Ibu? Silakan raise hand atau tulis di kolom chat. Oke, ada Bu Andi raise hand. Silakan Bu Andi. Ya, terima kasih banyak Bu atas kesempatan yang diberikan. Jadi menurut saya keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu sangat berbeda Bu. Jadi ini pernyataannya salah. Bapak Ibu silakan yang lain boleh tulis di kolom chat. Ya, betul sekali ya jawabannya Bu Andi.
bahwa jawabannya adalah salah. Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas, namun keyakinan kelas muncul dari peraturan-peraturan kelas. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Betul atau salah? Silakan raise hand kalau tidak. Bagi Bapak Ibu yang tidak aktifkan mikrofonnya. Ada yang bisa menjawab pertanyaan kedua? Oke, Pak Raisal. Ya, Silakan, betul Pak. Bu. Betul Bu, menurut saya Bu, bahwa keyakinan kelas itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal Bu. Oke, betul ya. Di kolom chat juga sudah ada yang sepakat dengan Pak Raisal bahwa keyakinan kelas itu harus berlandaskan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, luar biasa jawaban Bapak Ibu semua. Ya, Bapak Ibu CGP, kita akan mulai praktik memandu pembuatan keyakinan kelas ini. Ada 4 ketentuan yang perlu diperhatikan. Ya, dari 4 ketentuan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau sudah jelas, boleh acungkan jempol. Oke, Pak Yusuf sudah sepakat, Bu Andi juga sudah sepakat, Bu Dwi juga, Pak Rais. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, jadi ini adalah pembagian kelompok. Silakan Ibu melihat teman-teman kelompoknya. Jelas ya Bapak Ibu pembagian kelompoknya? Jelas, Bu. Jelas, Oke. Bu, siap. Ya, Bapak Ibu CGP, saya akan bagikan lembar panduan praktik keyakinan kelas. Nanti ini kita isi ketika mengobservasi teman-teman yang berperan sebagai guru ataupun sebagai murid. Apakah ini sudah jelas? Jelas, Oke. Bu. Ya, jelas. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya ingatkan sedikit bahwa ketika Bapak Ibu sedang tidak berperan sebagai guru, maka peran Bapak Ibu adalah sebagai murid. Pada praktik ini kita ingin mengalami proses pembuatan keyakinan kelas. Maka berperanlah sebagai murid, namun tidak perlu menjadi murid yang berpotensi mengganggu jalannya diskusi. Bapak Ibu juga nanti diminta untuk mengobservasi jalannya tiap bagian. Bapak Ibu, sekarang saya akan berikan waktu sekitar 2 menit untuk melihat gambaran aktivitas tiap bagiannya. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Jika sudah paham, tolong berikan emot love. Oke, nampaknya sudah jelas semua memberikan emot love. Ada Pak Raisa, Bu Dwi, Bu Andi, kemudian Pak Yusuf. Oke, dan Bu Siwan. Terima kasih. Ya, oke Bapak Ibu, waktu persiapan sudah selesai. Ingat, ini hanya sebuah simulasi dan latihan. Harapannya kita bisa belajar dari sini. Jadi tidak apa-apa jika Bapak Ibu merasa melakukan kesalahan. Saya persilakan kelompok pertama untuk melakukan kesepakatan kelas, menyusun kesepakatan kelas untuk dijadikan keyakinan kelas. Ketika kelompok pertama sudah selesai, nanti presentasinya dilanjutkan ke kelompok 2. Kemudian jangan lupakan peran Bapak Ibu sebagai murid ya. Oke. Bapak Ibu, kita sudah mempraktikkan bagaimana memandu pembuatan keyakinan kelas. Dari hasil presentasi tiap kelompok tadi, kita sudah lihat bagaimana setiap kelompok memandu pembuatan keyakinan kelas di kelompoknya. Selanjutnya, mari kita merefleksikan pengalaman kita sejenak. Di layar tampak ada 3 pertanyaan. Bapak Ibu yang ingin merefleksi diri, silakan raise hand atau menulis di kolom chat. Atau boleh mengisi link Padlet yang saya bagikan. Tunggu saya bagikan. Ya, Bapak Ibu yang mau raise hand boleh, silakan buka mikrofonnya. Pertanyaan pertama, refleksi kedua, dan refleksi ketiga.
Oke, Pak Yusuf. Silakan Pak Yusuf. Bagaimana refleksinya? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau saya Bu, saya mungkin fokus pada nomor 1. Iya, apa Pak? Bagaimana hasil observasi Bapak Ibu tiap bagian ketika menjadi guru atau ketika menjadi murid. Iya, silakan Pak. Ketika menjadi guru, kita harus menjadi seorang fasilitator. Kemudian ketika kita menjadi seorang murid, kita harus melaksanakan belajar sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Rasa itu saja Bu. Iya, terima kasih Pak Yusuf. Ya, saya lihat di kolom chat juga sepertinya sudah ada jawabannya. Oh ya. Oke, kita lanjut ke refleksi kedua Bapak Ibu. Adakah yang ingin berbagi refleksi poin kedua? Hal baik apa yang sudah dilakukan pada tiap bagian ketika menjadi guru atau ketika menjadi murid? Ya. Saya persilahkan. Oke, Pak Raisal. Bapak Ibu yang lain bisa menulis di kolom chat ya. Baik. Oke, Pak Raisal silakan. Baik, hal baik menurut saya adalah itu saya menyepakati peraturan-peraturan yang ada di kelas atau kesepakatan kelas itu bersama murid dan bersama murid sehingga apa yang kita sepakati itu menjadi bagi dalam kelas kami. Begitu mungkin dari kami Bu, dari saya Bu. Oke, terima kasih Pak Raisal. Kemudian pertanyaan refleksi ketiga. Oh iya, Bu Dwi sudah resen. Silakan Ibu Dwi. Ya, hal baru yang saya dapatkan dari semua proses yang untuk hari ini, di mana keyakinan kelas ini bisa menciptakan lingkungan belajar yang sangat positif, di mana dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena dengan keyakinan kelas ini mereka bisa bertanggung jawab untuk menjaga kelas mereka tetap nyaman dan kondusif untuk belajar. Mungkin begitu Ibu. Iya, refleksi yang luar biasa dari Bapak Ibu. Jadi saya percaya Bapak Ibu ini sudah matang untuk memandu siswa-siswinya nanti. Bapak Ibu calon guru penggerak, kita sudah melakukan sesi praktik membuat keyakinan kelas. Semoga praktik ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam membentuk lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Jangan lupa Bapak Ibu membuat keyakinan kelas sekolahnya di CGP masing-masing. Nanti saat kunjungan pendampingan individu, kami akan melihat keyakinan kelas Bapak Ibu. Ya, itu saja kegiatan Lokakarya 2 kita. Saya mohon maaf jika sekiranya ada salah kata dan salah nada. Semoga ini menjadi pencerahan dan penguatan untuk kita semua dalam mencapai visi untuk perubahan lingkungan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.